Di sebuah desa bernama Amri, kita diperlihatkan sekelompok pria yang sedang berburu di sungai Sindu. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda bernama Sarman. Namun mereka bukan sedang menangkap ikan seperti biasanya, melainkan memburu seekor buaya besar yang sangat berbahaya. Dengan tombak trisulanya, Sarman berhasil menaklukkan buaya tersebut dan membawanya pulang ke desa. Aksinya menunjukkan bahwa Sarman adalah pemuda yang tangkas, berani, dan disegani. Sarman tinggal bersama pamannya Durjan, seorang pedagang, dan bibinya bernama Bima. Merekalah yang merawat Sarman sejak kecil. Pada malam hari, Sarman mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya ia melihat seekor hewan bertanduk satu mirip seperti unicorn, dan sebuah bangunan megah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Keesokan paginya ia menceritakan mimpi itu kepada bibinya. Namun sang bibi hanya menanggapinya dengan tenang dan berkata bahwa itu hanyalah bunga tidur. Pagi itu Sarman melihat pamannya mengeluh karena hasil panen tahun ini tidak memuaskan. Melihat kondisi itu, Sarman mengajukan permintaan. Dia ingin pergi berdagang ke Mohenjo-daro, kota besar yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan peradaban maju. Namun entah apa alasannya, sang paman menolak permintaan tersebut. Padahal setiap tahun para petani dari desa selalu berdagang ke sana. Ternyata sudah 3 kali Sarman mengajukan permintaan yang sama dan selalu ditolak. Hal ini membuat Sarman heran dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang disembunyikan oleh pamannya. Dia pun mencurahkan isi hati kepada sahabatnya Hojo. Mereka pun sama-sama penasaran mengapa Sarman tidak diizinkan pergi ke Mohenjo-daro, meskipun itu adalah hal wajar bagi warga desa. Sejak kecil, Sarman tinggal di desa Amri yang terpencil dan terisolasi dari dunia luar. Dalam hatinya ia menyimpan rasa penasaran yang besar untuk melihat suasana kota dan merasakan kehidupan di luar desa. Dia juga berharap mungkin di sana dia akan menemukan pasangan hidupnya. Karena keinginannya begitu kuat, suatu malam Sarman membangunkan Hojo. Mereka berniat pergi secara diam-diam menuju Mohenjo-daro. Namun sebelum sempat pergi jauh, mereka pun ketahuan si paman. Anehnya kali ini Durjan tidak memarahinya, dan melihat tekad kuat keponakannya, ia pun akhirnya mengizinkan Sarman pergi, tapi dengan beberapa syarat penting. Durjan pun mengingatkan bahwa Sarman tidak boleh menurunkan harga dagangannya, karena aturan perdagangan di kota berbeda dengan di desa. Orang-orang di Mohenjo-daro dikenal jahat dan rakus, sehingga Sarman harus berhati-hati dan tidak mudah mempercayai siapapun. Dia juga memberikan sebuah bungkusan misterius dan berpesan, jangan dibuka kecuali kamu dalam masalah. Namun dalam perjalanan, Sarman pun membuka bungkusan tersebut secara diam-diam. Di dalamnya dia menemukan lempengan logam dengan simbol hewan bertanduk satu seperti yang sering ia lihat dalam mimpinya. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa ada hubungan antara dirinya dengan simbol itu. Setibanya di Mohenjo-daro, Sarman dan rombongan disambut oleh kemegahan kota yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Sarman melihat kota besar dan dia pun takjub. Bagaimana di zaman kuno ini orang-orang bisa membangun bangunan megah dan kokoh. Dia juga melihat adanya 6 simbol wilayah, dan satu di antaranya kembali menampilkan simbol hewan bertanduk satu. Paman ini menjelaskan bahwa unicorn adalah lambang suci kota Mohenjo-daro yang dihormati oleh penduduknya dan juga dipercaya sebagai kendaraan Dewi Sindu. Namun tidak lama setelah memasuki kota, Sarman pun dihadang oleh seorang kakek tua yang tampak lusuh dan menyuruhnya segera kembali karena tempat ini berbahaya. Meskipun bingung, Sarman merasa kasihan dan memberikan mantelnya kepada kakek itu. Seorang penjaga kota menjelaskan bahwa kakek tersebut bernama Jahiro. Dulu Jahiro berasal dari keluarga terhormat dan dikenal sebagai penemu wilayah ini. Tetapi kini hidupnya terlantar tanpa kejelasan.
Saat berjalan memasuki kota, Sarman pun merasa heran. Dia yakin pernah melihat bangunan-bangunan megah di hadapannya persis seperti yang muncul dalam mimpinya. Perasaan asing tapi akrab pun kini menyelimuti hatinya. Setelah berkeliling, Sarman dan Hojo mulai membuka lapak dagangan. Mereka membawa berbagai hasil bumi dari desa. Salah satunya adalah batu lajuli biru, permata yang sangat berharga di zaman itu. Batu ini bisa digunakan untuk membuat perhiasan dan pewarna alami. Sementara itu Hojo menjual peluit burung dari tanah liat, barang khas yang unik dan menarik perhatian beberapa pembeli. Tahun ini suasana Mohenjo-daro lebih meriah dari biasanya. Para pedagang asing dari Persia dan Asia Tengah turut meramaikan pasar. Rombongan mereka bahkan membawa hewan-hewan besar yang membuat penduduk lokal keheranan. Barulah diketahui bahwa hewan tersebut bernama kuda, sesuatu yang sangat langka dan baru bagi masyarakat Mohenjo-daro saat itu. Saat melakukan transaksi, Sarman teringat pesan pamannya, jangan pernah menurunkan harga dagangan, karena tahu nilai batu lajuli sangat tinggi. Seorang pedagang menawarkan 8 karung gandum sebagai barter. Namun Sarman tetap teguh dengan permintaannya yang akan menjual dengan nilai 10 karung gandum. Seorang penjaga pasar mendekat dan menyarankan agar Sarman menerima saja tawaran itu, karena pasar akan segera sepi. Ruko. Penjaga itu bernama Lothar. Dia pun kagum kepada Sarman karena sebelumnya melihat tindakan memberi mantel kepada Jahiro. Karena itu adalah hal yang belum pernah dilakukan siapapun. Tidak lama kemudian, datang seorang pria bernama Manjo, putra dari Raja Mohenjo-daro. Dengan sikap arogan, Manjo menggunakan posisinya untuk melakukan sistem barter yang tidak adil. Barang-barang penting dibeli dengan harga murah. Jika ada yang menolak, mereka akan dilarang berdagang kembali di kota. Salah seorang warga menolak perlakuan ini dan langsung menerima akibatnya. Melihat ketidakadilan itu, Sarman dengan berani maju ke depan. Dia menegaskan bahwa dalam berdagang hanya ada satu aturan, yaitu adil. Di situ Manjo pun marah. Namun sebelum situasi memanas, Lothar segera menghampiri dan meminta memaklumi Sarman karena dia adalah pedagang baru yang belum tahu aturan di sini. Beruntung Manjo menerima penjelasan itu dan segera pergi. Nyawa Sarman pun terselamatkan untuk saat ini. Namun Lothar memperingatkannya, kali ini kau beruntung, tapi lain kali mungkin aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak lama setelah insiden di pasar, pandangan Sarman teralihkan oleh sosok gadis manis di kejauhan. Lothar memberitahu bahwa gadis itu bernama Chani, putri dari pendeta kerajaan. Masyarakat Mohenjo-daro sangat menghormatinya karena dia dianggap sebagai utusan Dewi Sindhu dan dipercaya sebagai simbol perubahan di masa depan. Saat itu seorang teman Chani bernama Juno diganggu oleh sekelompok pemuda. Chani pun segera menghadang mereka dan dengan tegas menyuruh mereka minta maaf. Jika tidak, dia akan mengutuk mereka menjadi tanah. मेंढक बना देंगे। मेंढक बना देंगे। Karena Chani dianggap sosok suci, para pemuda itu ketakutan dan langsung minta maaf. Padahal Chani sebenarnya tidak memiliki kekuatan sakti. Dan itu cuma akal-akalannya saja. Lothar lalu menegur Sarman untuk tidak menatap Chani terlalu lama karena ia bagian dari keluarga kerajaan. Namun di situ Sarman justru bandel, sengaja menatapnya lebih lama hingga dia jadi salah tingkah sendiri. हम अमरी लौटेंगे। Sementara itu Raja Maham, penguasa Mohenjo-daro, sedang mengadakan rapat dengan para menteri. Dia bangga karena kota ini kini menjadi pusat perdagangan menggantikan kota tetangga Harappa. Dia mengumumkan rencana lanjutan pembangunan bendungan dan benteng demi kesejahteraan rakyat. Dan dia pun memutuskan untuk menaikkan pajak. Namun Menteri Pertanian menentang. Dia menyuarakan bahwa selama 15 tahun ini rakyat justru menderita. Baginya pembangunan itu tidak membawa kesejahteraan, melainkan hanya ambisi pribadi Maham untuk membalas dendam kepada kota Harappa. Putra Maham Manjo naik pitam. Dia pun membela ayahnya dan menuduh menteri itu memfitnah. Utusan raja bernama Kulka lalu mengambil alih rapat. Dia meminta semua menteri mengepalkan tangan jika menolak dan membuka tangan jika setuju. Hasilnya pun jelas. Semua menteri membuka tangan
menandakan mereka setuju dengan keputusan Maham. किसान प्रमुख Scene pun beralih ke 15 tahun yang lalu. Ternyata Maham dulu berasal dari kerajaan Harappa dan menjabat sebagai kepala perdagangan. Namun ia ketahuan menyelundupkan hasil hutan ke negara lain. Akibatnya raja mengusirnya beserta keluarganya. Sejak saat itu, Maham menyimpan dendam dan berambisi menguasai Mohenjo-daro untuk membalas penghinaan tersebut. Dia bahkan tidak segan menghabisi siapapun yang menentangnya. Di keesokan harinya saat berdagang, Sarman bertanya kepada Lothar apakah dia bisa bertemu dengan sang pendeta. Dia menjawab bahwa hanya orang tertentu dengan simbol khusus yang boleh bertemu pendeta. Sarman pun lalu mengeluarkan simbol tanduk 1 yang diberikan pamannya. Di situ Lothar pun terkejut dan penasaran dari mana Sarman mendapatkannya. Tetapi akhirnya mereka menyamar sebagai warga pribumi dan berhasil masuk ke kawasan istana. Saat itu seekor kuda mengamuk di halaman. Dalam keadaan panik, Sarman sigap menyelamatkan Chani dan berhasil menjinakkan kuda tersebut. Pendeta pun berterima kasih atas keberaniannya. Sarman memperkenalkan diri sebagai petani dari desa Amri. Sejak saat itu pun tampak jelas benih-benih cinta mulai tumbuh di antara Chani dan Sarman. Sarman kemudian mengunjungi kuil dan bertanya kepada pendeta tentang hewan bertanduk 1 yang sering muncul dalam mimpinya. Pendeta menjelaskan bahwa itu adalah kendaraan Dewi Sindhu, dikenal sebagai unicorn, hewan suci yang kini hanya ada dalam legenda. Sarman menunjukkan simbol pemberian pamannya dan bertanya artinya. Si pendeta pun terkejut apalagi saat Sarman menyebut pamannya bernama Durjan dan ayahnya bernama Srujan yang telah meninggal karena wabah saat Sarman masih kecil. Dan tanpa memberi jawaban si pendeta langsung pergi, yang membuat Sarman semakin curiga bahwa ada rahasia besar di balik simbol itu. Belum sempat menemukan jawaban, utusan kerajaan mengumumkan bahwa pajak akan dinaikkan 2 kali lipat. Warga pun sangat kesal, untuk makan keluarganya pun tidak cukup. Sekarang harus bayar pajak berlipat. Sarman pun berani melawan, menyatakan lebih baik mati oleh Maham daripada mati kelaparan. Seluruh warga pun mendukungnya, membuat utusan kerajaan ketakutan. Kabar itu pun sampai ke telinga Maham. Dalam 20 tahun baru kali ini ada yang berani menentang peraturannya. Dia pun mengutus Kulka untuk menyelidiki siapa pemuda itu. Di keesokan harinya, Chani menyamar sebagai warga biasa untuk mencari tahu di mana Sarman berada. Juno temannya cemas karena takut penyamarannya itu ketahuan. Beruntung orang-orang pun tidak mengenalinya, tapi tidak dengan Sarman yang langsung mengenali jika dia adalah Chani. Di situ Sarman memuji Chani yang tampak lebih cantik tanpa mahkota. Mereka pun berjalan bersama dan cinta di antara keduanya pun mulai tumbuh. Namun kebersamaan mereka terlihat oleh Kulka, sehingga mereka segera kabur. Beruntung mereka berhasil lolos. Meski Kulka belum tahu siapa pemuda yang menentang pajak, dia melapor bahwa Chani terlihat bersama seorang pria. Mendengar hal itu, Maham pun segera merencanakan pernikahan antara putranya Manjo dengan Chani. Malam harinya diadakan sebuah festival besar di kerajaan. Sarman yang nekat menyusup menyamar sebagai tamu undangan agar bisa masuk ke dalam istana. Di dalam dia melihat Raja Maham yang sedang bertransaksi dengan seorang raja lain. Dia membeli pedang panjang dan menunjukkan bahwa dia memiliki banyak emas. Hal ini pun membuat Sarman curiga dari memaksa menikah. Namun dia menyadari bahwa ramalan itulah yang menjadi alasan Chani tidak bisa menolaknya. Sarman pun menjelaskan bahwa ini bukan soal ramalan, tapi keegoisan Maham yang memperalat Chani untuk kepentingan pribadi. Dia meminta Chani untuk tidak terbebani oleh ramalan tersebut dan meyakinkannya bahwa dia akan selalu ada untuknya. Namun Chani sekali lagi tidak bisa menolak. Jika Sarman merusak pernikahan ini, maka bukan hanya dirinya, tetapi juga ayahnya yang akan menanggung akibatnya. Maham tidak suka dengan penolakan, dan siapapun yang menentangnya akan dibinasakan. Tiba-tiba Manjo datang dan menyerang Sarman dari belakang, hingga terjadi perkelahian yang sengit. Sementara itu, di luar istana seluruh warga berkerumun di depan gerbang.
Mereka merasa dikesampingkan dari pernikahan yang seharusnya melibatkan mereka sebagai bagian dari perubahan besar ini. Perkelahian antara Sarman dan Manjo pun terus berlangsung hingga ke depan gerbang, dan Sarman berhasil mengalahkan Manjo. Melihat putranya dikalahkan, Maham pun marah besar. Manjo melapor bahwa Sarman telah mendekati calon istrinya, dan setelah mengetahui dia adalah pemuda yang menghasut warga untuk menolak membayar pajak, Maham pun memutuskan untuk menghukum Sarman. Namun alih-alih menghabisinya, Maham memberi Sarman satu kesempatan untuk menjalani sebuah ujian tradisional yang dikenal dengan nama bakar jokar, dan Maham sangat yakin Sarman tidak akan sanggup melewati ujian ini. Dengan penuh keberanian, meski tidak tahu apa isi ujian itu, Sarman pun meminta satu permintaan. Jika dia berhasil melewati ujian tersebut, maka Chani harus dibebaskan dari perjodohan dengan Manjo. Sebagai Raja, Maham menyetujui permintaan itu, dan pertempuran belum berakhir. Semua mata pun kini tertuju pada ujian berat yang akan Sarman jalani. Malam harinya, pendeta mendekati Sarman dan mengungkapkan sebuah fakta penting. Dia mengungkapkan bahwa sebelum Maham menjadi raja, Raja Srujanlah yang memimpin Mohenjo-daro, yang tidak lain dia adalah ayah Sarman sendiri. Durjan, paman Sarman, menutupi kematian Srujan karena saat itu dia lemah dan tidak mampu mengungkap kebenaran. Pada masa itu Srujan adalah pemimpin terbaik di Mohenjo-daro. Maham yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan melakukan transaksi ilegal dan menghasut menteri lainnya. Dia berencana membangun bendungan yang dialiri Sungai Sindhu yang membentang dari Mohenjo-daro hingga desa dagangan, melakukan transaksi ilegal dan menghasut menteri lainnya. Dia berencana membangun bendungan yang dialiri Sungai Sindhu yang membentang dari Mohenjo-daro hingga desa-desa. Dan rencananya setelah bendungan dibuat, di wilayah keringnya Maham berniat menambang emas untuk kesejahteraan rakyat. Namun Srujan menentang pembangunan bendungan karena Sungai Sindhu sudah menjadi lambang kesucian. Bahkan Paman Durjan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian khawatir jika bendungan dibangun akan menyebabkan kekeringan pada ladang. Srujan pun menyadari bahwa Maham hanya ingin membalas dendam terhadap kota Harappa yang telah mengusirnya. Dia pun menolak rencana ini dan mengajak para menteri untuk memilih sisi yang benar. Para menteri pun terbagi menjadi dua, 7 mendukung Srujan dengan membuka tangan, sedangkan 7 lainnya mendukung Maham dengan mengapalkan tangan. Namun pendeta tidak memilih sisi manapun. Sebagai pemuka agama, pendeta seharusnya tahu mana yang benar, tetapi karena tekanan dan intimidasi, dia pun terpaksa memilih mendukung Maham. Dengan demikian bendungan pun akan dibangun. Di situ Maham menyewa bandit pegunungan untuk membangun bendungan. Siapapun yang menentang akan dihabisi. Srujan dan Durjan berusaha menghentikan semua ini, namun Maham berhasil memfitnahnya dengan menaruh emas di rumahnya supaya Srujan tersingkir dari Mohenjo-daro. Ketika diadili, Srujan meminta pendeta untuk menjelaskan kebenaran karena mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Namun pendeta bingung dan tidak bisa memberikan kesaksian yang mendukung. Begitu juga Durjan yang ketakutan dan tidak memberikan kesaksian. Dan pada akhirnya Srujan pun dieksekusi, sedangkan istrinya meninggal pada saat yang sama. Maham kemudian mengambil alih kekuasaan, mengubah aturan dagang dan peraturan lainnya untuk memperkaya diri sendiri. Akibat pembangunan bendungan, warga desa mengalami paceklik dan kekeringan berkepanjangan. Bukan kesejahteraan yang didapatkan, melainkan penderitaan. Maham menggunakan kesempatan ini untuk menarik pajak dari warga pendatang yang pindah ke Mohenjo-daro yang dianggap lebih sejahtera. Di situ pendeta merasa bersalah atas segala yang terjadi dan dia pun memohon ampunan. Dia pun yakin bahwa hanya Sarman yang bisa menghentikan semua ini. Sarman pun menyadari bahwa dia terlahir di kota ini dan akhirnya dia pun menemukan semua jawaban. Dia mengerti mengapa dia sering bermimpi tentang tempat ini dan bertemu dengan unicorn. Di desa Amri seorang pedagang pulang dan Durjan bertanya mengapa Sarman belum kembali. Mereka pun khawatir bahwa Sarman sudah mengetahui semua rahasia ini. Hari hukuman bagi Sarman pun tiba dan ujian bakar jokar pun dimulai. Ternyata Bakar dan Jokar adalah dua raksasa pegunungan yang dikenal sangat buas.
Hojo yang mengetahui Sarman akan memilih tombak Trisula sebagai senjata andalannya, juga mengetahui bahwa pedang panjang yang dibeli Maham digunakan untuk pertarungan ini. Jika melihat dari sisi keadilan, jelas ini tidak adil, karena dua raksasa melawan satu pria berbadan kecil. Namun siapa sangka Sarman mampu mengimbangi keduanya, dan bukan dengan kekuatan fisik melainkan dengan kecerdikan. Sarman berhasil melumpuhkan salah satu raksasa, dan meskipun satu raksasa tersisa, Sarman pun masih bersabar dan tidak menghabisinya. Yang akhirnya Sarman berhasil memenangkan ujian. Sesuai dengan perjanjian, Chani pun terbebas dari pernikahan dengan Manjo. Di situ pendeta merasa yakin bahwa Sarman adalah calon pemimpin baru yang akan membawa perubahan. Tidak terima dengan kekalahan ini, Manjo pun menghabisi si pendeta. Begitu juga Chani yang dikejar, karena jika dia tidak bisa menikahi Chani, maka orang lain pun tidak boleh menikahinya. Namun tepat waktu Sarman datang, dan Manjo pun tewas di tangannya. Di pemakaman ayahnya, Chani akhirnya angkat suara. Dia pun mengungkapkan bahwa ayahnya sudah memberitahu jika sebenarnya Sarman adalah putra Srujan, pemimpin terdahulu Mohenjo-daro, dan Jahiro pun sebenarnya sudah tahu sejak awal. Bersamaan dengan itu, Durjan dan bibinya datang. Mereka menyadari bahwa seluruh warga telah dibutakan oleh Maham, dan kini mereka pun semua mendukung Sarman sebagai pemimpin baru. Sebelum itu Sarman mengajukan permintaan, pertama memakamkan dengan layak orang-orang yang dibungkam karena membela kebenaran termasuk ayahnya. Di situ Durjan menyesal tidak memberitahu yang sebenarnya. Dia mengungkapkan bahwa dulu dia lemah, tidak seberani ayah Sarman. Itu semua dia lakukan karena masih peduli dengan Sarman yang saat itu masih kecil. Dan dengan ikhlas, Sarman memaafkan masa lalu dan berkata bahwa sekarang mereka harus memikirkan masa depan. Setelah Manjo tiada, ibunya pun menyalahkan Maham. Karena akibat ulahnya mereka pun kehilangan putranya. Dia menyadari bahwa emas yang dikumpulkan dan senjata yang dibeli Maham tidak akan mampu mengembalikan putranya. Dia juga memberitahu suaminya jika Sarman adalah putra Srujan. Maham telah mengambil nyawa ayahnya, sementara Sarman kini mengambil nyawa putra mereka. Dia yakin ini tidak akan berhenti, dan Maham harus bersiap menghadapi kehancurannya. उसके बाबा को सूली चढ़ाया, अपना विनाश नहीं रोक सकता. सरमन सृजन का बेटा है? Di keesokan harinya Sarman terkejut melihat bendungan dan kerakusan Maham yang tetap menambang emas. Sementara itu aliran sungai terhenti. Pada malam hari, mereka merencanakan sesuatu. Ketika kereta pembawa emas berjalan, Sarman dan warga menghadang. Mereka pun berhasil menyandra penjaga kulka, serta menghentikan pemasok senjata. Sarman mengungkapkan bahwa emas yang ditambang sebenarnya digunakan untuk menukar senjata demi membalas dendam Maham terhadap kota Harappa. Rencana Maham untuk membangun bendungan pun kini terungkap. Ramai-ramai seluruh warga datang ke kerajaan. Mereka kini tahu semua kejahatan Maham, dan Maham kini benar-benar sendiri. Tidak ada lagi orang yang akan mendukungnya. Sarman berkata bahwa negeri ini tidak butuh pemimpin baru, tetapi semua rakyat adalah pemimpinnya. Maham akhirnya diarak oleh warga, dan bendungan pun akan dihancurkan. Dengan kerja keras Sarman dan warga, mereka membangun jembatan dengan perahu untuk menyeberangkan penduduk Mohenjo-daro. Namun di situ Jahiro memilih tetap tinggal di kota ini, karena dia terlahir di sana dan mati pun harus di sana. Perlahan bendungan mulai rapuh, dan akhirnya terjadilah tsunami yang meluluh lantakan kota dan seisinya. Namun semua warga pun berhasil dievakuasi dan akan menempati wilayah baru. Aliran sungai yang baru ini diberi nama Sungai Gangga yang kita kenal sampai saat ini. Sesuai dengan mimpinya, Sarman akhirnya melihat unicorn di tepi sungai yang menunggunya. Lalu film pun berakhir.
Film ini menunjukkan bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan oleh Maham dapat menghancurkan masyarakat, sekaligus mengingatkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijak. Dengan latar belakang peradaban kuno Mohenjo-daro, film ini mendorong apresiasi terhadap warisan budaya dan sejarah, serta pentingnya memahami akar peradaban. Secara keseluruhan, Mohenjo-daro adalah film fiksi yang terinspirasi oleh peradaban kuno, namun tidak dimaksudkan sebagai dokumenter sejarah. Film ini menggabungkan elemen sejarah dengan narasi fiktif untuk menciptakan cerita yang menarik, meskipun tidak sepenuhnya akurat secara historis. Dengan demikian, cerita tentang perjuangan Sarman melawan Maham berakhir dengan kemenangan rakyat dan perubahan besar untuk Mohenjo-daro. Lalu sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.